Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Putri Damayanti, nomor mahasiswa 2402 01020707. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait OJK, dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Nah, dokumen yang akan kita bahas ini merinci secara komprehensif bagaimana upaya strategis yang telah dan sedang dilakukan oleh OJK dalam menopang pertumbuhan sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2022, sekaligus memperkokoh fondasi daya tahan dan integritasnya yang memasuki tahun 2023. Nah, laporan ini bukan hanya sekedar data, melainkan cerminan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas dan memajukan perekonomian nasional melalui sektor keuangan. Nah, kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2022 menjadi periode yang menarik bagi sektor jasa keuangan Indonesia, di mana pasar modal menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan yang patut dicatat. Jumlah investor mencapai angka impresif 10,31 juta, melonjak 37,68% secara tahunan. Nah, peningkatan signifikan ini sebagian besar didorong oleh kemudahan akses terhadap instrumen pasar modal serta ekspansi kanal distribusi digital yang semakin masif. Tak hanya itu, tercatat sebanyak 71 emiten baru turut meramaikan lantai bursa, menunjukkan gairah pasar yang positif. Nah, meskipun indeks harga gabungan IHSG sempat mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2022, mencerminkan volatilitas pasar global. Pergerakan indeks secara umum mengindikasikan ketahanan pasar modal di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Aktivitas penghimpunan dana melalui pasar modal tetap aktif, dengan total mencapai 524,61 triliun rupiah. Sementara itu, nilai aktiva bersih reksadana mengalami penyesuaian, dengan nilai mencapai 267,73 triliun rupiah. Nah, peran digitalisasi juga menjadi sangat krusial, di mana OJK menginisiasi pengembangan sistem informasi daftar efek syariah atau SIDES dan mengimplementasikan papan ekonomi baru untuk mengakomodasi perkembangan perusahaan berbasis teknologi, mendorong inovasi dan inklusivitas. Nah, sektor perbankan juga tidak kalah menunjukkan kinerja yang tangguh di tahun 2022. Nah, kredit perbankan tumbuh solid sebesar 11,16%, mencapai 6.347,5 triliun per November 2022. Nah, secara nominal, kredit mengalami kenaikan sebesar 13,96 triliun dari Oktober 2022, menunjukkan momentum positif. Nah, menariknya, kredit restrukturisasi COVID-19 menunjukkan penurunan signifikan sebesar 13,27 triliun dengan jumlah nasabah yang berkurang menjadi 2,4 juta, menandakan pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Nah, rasio kinerja perbankan utama juga berada pada level yang sehat. Kapital adekuasi rasio sebesar 25,49% per November 2022 mencerminkan kecukupan modal yang sangat kuat, memberikan bantalan yang memadai terhadap potensi risiko. Nah, rasio alat likuid terhadap DPK sebesar 30,42% menunjukkan likuiditas yang memadai. Sementara rasio alat likuid terhadap non-core deposit
atau ALNCD sebesar 134,97% menegaskan pengelolaan likuiditas yang sangat sehat dan pruden. Nah, net interest margin atau NIM sebesar 4,7% menunjukkan efisiensi yang baik dalam memperoleh pendapatan bunga dan ROA sebesar 2,47%, mencerminkan tingkat profitabilitas sektor perbankan yang baik. Nah, kredit bermasalah atau NPL gross sebesar 2,78% per September 2022 tetap berada pada batas yang aman dan terkendali. Nah, tak hanya itu, industri keuangan non-bank juga menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan. Aset dana pensiun mengalami pertumbuhan sebesar 12,96%, mengindikasi pengelolaan dana pensiun yang semakin kuat. Nah, pembiayaan fintech P2P lending yang beredar tumbuh sangat besar, mencapai 72,68%, mencerminkan akselerasi perkembangan layanan pinjaman berbasis teknologi yang diminati masyarakat. Nah, pada tahun 2022, OJK membuat kebijakan yang berfokus pada beberapa area utama yang saling mendukung. Nah, OJK mengambil langkah proaktif dalam mitigasi risiko internal dan menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Nah, salah satu kebijakan krusial adalah perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024. Sebuah langkah vital untuk mendukung pemulihan sektor-sektor yang terdampak pandemi. Nah, selain itu, kebijakan prudensial juga dikeluarkan untuk mendukung industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan sektor yang berdampak bencana menunjukkan peran OJK dalam mendukung inisiatif ramah lingkungan dan responsif terhadap krisis. Nah, OJK secara konsisten memperkuat regulasi digital dan ketahanan teknologi informasi bagi perbankan. Nah, implementasi kebijakan dan keamanan siber untuk bank umum menjadi prioritas untuk melindungi data nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan di pasar modal. OJK melakukan implementasi e-Biro Administrasi Efek Next Generation dan Sistem Informasi Daftar Efek Syariah atau CDS untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas. Nah, tak lupa Papa New Economy juga diperkenalkan untuk mendukung perusahaan berbasis teknologi agar dapat lebih mudah mengakses pendanaan melalui pasar modal, mendorong ekosistem startup di Indonesia. Nah, untuk memastikan kehati-hatian dan manajemen risiko yang optimal, OJK menerapkan standar Basel III Reforms untuk meningkatkan prudensial perbankan. Regulasi terkait pengelolaan dana Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS juga disempurnakan melalui Peraturan OJK Nomor 23 POJK.02 tahun 2022. Nah, OJK juga menunjukkan ketegasannya dalam memerangi aktivitas ilegal. Sebanyak 217 tindakan pengawasan dilakukan, termasuk pemeriksaan teknis dan kepatuhan di pasar modal, melalui Satuan Tugas Waspada Investasi atau SWI. OJK melakukan penindakan terhadap 698 pinjaman online ilegal. Nah, 106 identitas investasi ilegal dan 91 entitas gadai ilegal. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik merugikan. Nah, OJK juga sangat gencar dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mencatat tingkat literasi sebesar 49,68% dan inklusi mencapai 85,10%. Nah, sepanjang tahun 2022, OJK menyelenggarakan 1.897 kegiatan edukasi yang berhasil menjangkau 9,1 juta peserta melalui berbagai format seperti seminar, pelatihan, kampanye daring.
Nah, di sisi perlindungan konsumen, OJK menerima 14.764 pengaduan konsumen. OJK juga secara aktif memantau 17.960 iklan sektor jasa keuangan, di mana 426 iklan terbukti melanggar ketentuan. Nah, kebijakan OJK di tahun 2022 yang berfokus pada stabilitas keuangan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan konsumen telah menunjukkan respon positif adaptif terhadap tantangan ekonomi dan teknologi. Relaksasi kredit hingga tahun 2024 terbukti membantu sektor terdampak pandemi. Nah, OJK juga memperkuat pengawasan terhadap investasi ilegal yang mengoptimalkan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Nah, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang seimbang, sehingga inovasi tetap dapat berkembang tanpa membahayakan stabilitas dan integritas industri keuangan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.